Tapi saya ingin ke Pak Rio dulu nih, selaku yang bergerak langsung ya di lapangan, ini kan tentu berhadapan langsung nih dengan segala tantangan, kendala yang ada. Tapi saya mau nanya tantangan yang fundamental dulu nih, untuk pendanaan misalnya. Pak Rio tadi kalau dikatakan sudah diberikan kemudahan lah, stimulus dari pemerintah dan lain-lain. Tapi kalau dari sisi operatornya seperti apa Pak? Makasih Mbak Tasya, selamat sore Pak Haris, Bapak Ibu semuanya, selamat Pak kawan-kawan dari alumni TB. Nah, saya Rio, sebenarnya saya juga adalah Ketua Ikatan Alumni Geothermal Pak, ITB. Jadi saya angkatan pertama sama dengan Mas Ruli di tahun 2008 saat ITB membuka ya S2-nya gitu Pak. Makanya ketemu juga dengan Pol Pot yang suka main supaya dapat project banyak di geothermal. Nah, Pak Haris sampaikan tadi bahwasanya banyak manfaat geothermal. Dulu saya kerja di Indonesia Power, saya mengerjakan proyek Raja Mandala, PLTA Pak, Run of River. Ya. Dan waktu itu capacity factor itu kita bicara dalam 1 tahun sebenarnya dia bisa berkontribusi berapa gigawatt hour gitu. Nah, itu cuma 30% dalam 1 tahun periode itu katakan 8.760 jam. Sebenarnya dia sepertiganya. Jadi kalau PLTA itu hanya berkontribusi dari 1 tahun itu sekitar 3 atau 4 bulan karena dia beroperasi dari jam 5 sore sampai jam 9 malam tergantung airnya. Geothermal tidak. Nah, itu manfaatnya geothermal. Kalau Pak Aris bilang tadi base load dia akan 24 jam menyala, masuk ke transmisi, masuk ke rumah-rumah, ke konsumsi konsumen. Tidur pun sebenarnya pengembang itu dapat revenue gitu. Manfaatnya banyak gitu. Belum lagi sebenarnya disampaikan oleh Pak Aris tadi bahwasanya daerah masyarakat lokal itu dapat, daerah dari bonus produksi. Saya pernah jadi GM di Patuha, Dieng, kemudian project di Geodipa Energi waktu itu di bawah Pak Riki Ibrahim. Nah, proyek tol Soroja Pak itu dipakai oleh waktu itu Bupati Bandung Pak Dadan namanya, Pak Dadan juga Pak Dadan Nasir, itu bonus produksi untuk membiayai sebagian itu karena waktu itu APBD-nya datangnya terlambat Pak, proyeknya harus jalan, itu dipakai dari bonus produksi. Dan Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung, itu ada lumbung padi geothermal. Gitu. Selain ada pabrik jeans di sana, ya Pak, di Bandung. Nah itulah sebenarnya. Nah dari mana sebenarnya pendapat dari sisi pengembang itu, khususnya Geodipa. Geodipa ini adalah special mission vehicle-nya Kementerian Keuangan. Kita BUMN, tapi di bawah Kementerian Keuangan. Makanya sebenarnya kalau hadir Geodipa, PGE yang diwakili PPI, kemudian hadir PLN lagi, itu alumni ITB Pak, ikatan alumni itu sepertinya segera leading sektor yang dipakai oleh Kementerian BUMN untuk holdingisasi geothermal nih Pak. Jambung semuanya. Jadi Geodipa hadir, Pertamina Geothermal Energi hadir, PLN hadir, udah siap-siap untuk holding. Lagi kan? Ya. Pak Haris jadi sponsor. Okay. Nah pendanaan sebenarnya di bawah BUMN, khususnya Geodipa, karena kita di bawah Kementerian Keuangan, benefit itu banyak dapat oleh Geodipa lah. Terutama kita nggak perlu two step loan seperti katakan PGE, two step loan, pinjam uang, kemudian ke Pertamina turun ke bawah. Kita bisa direct loan dengan penjaminan pemerintah. Nah penjaminan pemerintah ini kemudian karena dia direct loan bunga rendah, kemudian
banyak syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita bicara tentang apa saja tantangan dari Geodipa untuk pendanaan, sebenarnya fasilitas itu ada semuanya. Baik dari lender, dari multilateral bank maupun dari dalam negeri sebenarnya mudah. Hari ini aja saya sebelum masuk tuh ketemu Pak Hamzah, Mas Hamzah dari Matematika ITB 2006 dari Mandiri. Sudah memberikan kartu nama, proyek apa lagi Pak? Sudah ya udah gitu. Karena kita dari Kementerian Keuangan, kemudian kita punya sebagai SNV, the bottlenecking, the risking, pengembangan geothermal. Namun syaratnya karena ini adalah penjaminan pemerintah itu ketat. Kita harus sebutlah ESG. Sekarang environmental, social governance-nya itu harus ketat sekali gitu. Karena itu resiko terhadap pengembangan geothermal kalau tidak memenuhi standar enviro, sosial dan governance-nya jelas kemudian tidak bankable gitu. Nah, SMV kebetulan kita punya namanya PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. Nah, kemudian PT PII Penjaminan Infrastruktur Indonesia, kemudian IIF Infrastruktur Indonesia Infrastruktur Fund. Nah, kita punya standar ESG. Jadi kalau PT SMI penyedia uangnya, kemudian ada konsultannya dari IIF, kemudian ada penjaminannya dari PII. Nah, sebenarnya kalau Geodipa begitu mudahnya lah sebenarnya. Namun standar ESG-nya harus bankable. Nah, jadi kalau menjawabnya apakah Geodipa bermasalah dengan pendanaan, saya kira dibandingkan dengan saat ini hadir Ormat yang punya, mungkin kita punya mudah untuk, makanya Ormat juga berapa kali berusaha untuk berkolaborasi dengan kita, tapi karena kita BUMN kita harus punya prosedur seperti itu. Tepuk tangan dulu dong ini. Kelihatannya. Tinggal Pak harus saja memberikan penugasan kepada Geodipa. Nah, kalau sudah Ormat tak bisa lagi Pak, kasih ke kita Pak. Gitu Pak Das. Oke, baik. Tapi tadi disinggung sedikit, jadinya saya jadi ingat deh Menteri ET kan kemarin ini juga udah ngomong rencana merger itu ya, untuk mungkin semacam holding untuk penanganan energi ini kayak PGE, PW di sini ada PLN Gas. Nah, dari Geodipa ini sejauh ini ada bocoran-bocoran nggak? Udah sampai mana sih itu? Kok langsung lirik-lirikan ini? Geothermal itu bisnisnya di hulu dan di hilir sebenarnya. Jadi kalau hulu kita ngomongin steam field, pengelolaan steam field, kemudian pengelolaan hulu. Dan Geodipa itu adalah total project. Kita mengusahakan hulu dan hilirnya. Kita punya kompetensi itu. Namun kalau katakan seperti di holdingisasi, kemudian di merger, ada PGE. PGE lebih mature di hulunya, kemudian PLN merger di sisi hilirnya gitu. Nah, sebenarnya kalau berusaha untuk bilang belonging, mungkin di Kementerian Keuangan dalam situasi ini lebih pegang, ini adalah satu-satunya BUMN yang membawa green energy gitu, di bawah Kementerian Keuangan. Tapi kalau kita bilang itu owner, kita punya moral, punya beban untuk melistriki dengan renewable energy, ya sebenarnya merger adalah pilihan yang memang tepat sebenarnya. Seberapa besar kira-kira atau ya proyeksinya lah itu akan berdampak? Kalau itu sebenarnya Pak Haris yang bisa jawab, karena Pak Haris yang masuk dalam komite pembicaraan itu. Kalau kita ikut aja sebenarnya. Ya. Kalau kita menyiapkan portofolio sehingga kami bisa masuk ke sana sebagai apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita melihat perkembangan geothermal di Indonesia dari tahun 2008 yang sampai sekarang 2023, 2008 itu sudah bicara 1000-an megawatt, 2023 itu 2200, 2300, baru 2 kali lipatnya dari tahun 2008 sampai 2023. Artinya berapa tahun
Bisa hampir 20 tahun kita masih tak seberapa. Nah, bila kita bicara ingin percepatan, gitu, saya kira merger adalah pilihan yang harusnya menjadi wacana untuk dibicarakan dan itu bisa lebih baik. Gitu. Oke. Ada tantangan yang mungkin lebih khusus, nggak lebih spesifik yang dihadapi oleh Geodipa ini selaku pemegang mandat atau pemegang amanah dari pemerintah langsung ini lebih ke direct. Ada di slide saya yang nomor 5 gitu. Di next setelah itu. Nah ini. Nah yang Geodipa saat ini selain the bottlenecking itu kalau ada pendanaan yang menghambat pengembangan geothermal, Geodipa akan menjadi leading sektornya. Kalau ada risiko yang dihadapi oleh pemerintah karena risiko besar masih di sisi hulu, karena itu Geodipa yang akan diberikan tugas, ya Pak ya. Dari the bottlenecking, the risking itu jadi tanggung jawab Geodipa. Namun secara umum challenging-nya tetap sama, gitu. Kalau kita bilang ada isu forestry, itu dihadapi oleh pengembang yang sama. Hanya 10% dari wilayah kerja panas bumi di Indonesia yang tidak bersinggungan dengan area hutan saat ini. Tapi yang semuanya itu area hutan. Kami pendapat penugasan Arjuna Welirang itu cagar alam, hutan cagar alam Raden Suryo di Jawa Timur. Itu blok terhadap pengusahanya itu harus ditata ulang kalau kita bisa masuk ke sana. Dan sampai hari ini mungkin ada berita ya Pak ya yang bisa menggembirakan mungkin, dan itu alih fungsi lahan, dan alih fungsi lahan itu bukan hal yang sederhana. Buat pengamat lingkungan itu hal yang harus kita hadapi, yang seperti Pak Haris bilang tadi. Itu saja kita akan berhadapan dengan permasalahan yang saya kira hari ini di mana-mana menjadi isu, ditambah isu sosial ESG tadi. Itu sosial itu bisa di framing kemana-mana yang membuat kita juga tidak bisa bergerak. Dulu di dalam Undang-Undang Panas Bumi itu bicara tentang pra-FS, studi pendahuluan, kemudian eksplorasi yang mengeluarkan dokumen FS, kemudian eksploitasi pengembangan, kemudian konstruksi dan utilisasi. Hari ini di depan itu adalah isu sosial yang harus kita hadapi, dan itu delay. Geodipa menghadapi itu. Ya, dimana tadi sebenarnya kita sempat bicara juga di belakang mengenai Dieng yang kemarin ini ramai diberitain ya. Betul. Katanya sih sudah reda, tapi konon ya masih terus berhadapan ya. Mengapa kemudian sebelumnya Mas, mengapa kemudian resiko-resiko nah, kalau resiko itu kita lihat, resiko yang 50% ke belakang itu, yang dari 100 ke 50 itu adalah hulunya, pengeboran, land clearing semua, sipil semua. Yang ke bawah itu adalah saat pengembangan, dan terakhir 10% itu utilisasi. Itu juga nggak tiba-tiba jadi nol. Sepanjang 30 tahun PPA kita berhadapan dengan isu sosial lingkungan yang harus kita maintain. Gitu. Dieng itu adalah daerah wisata. Bayangin daerah wisata side by side dengan daerah wisata. Kalau misalnya kita ada sedikit isu lingkungan, jadi yang dihadapi di Dieng itu adalah isu pertama adalah noise, yang kedua adalah H2S, ketiga adalah brain carryover. Jadi kalau kita buang uap, kemudian kena tanaman kentang karena kita harus operasi, itu jadi isu. Gitu. Makanya sekarang muncul teknologi-teknologi yang organic combined cycle, di mana nggak ada lagi yang kita buang ke udara, tapi semuanya dimanfaatkan. Nah, perkembangan teknologi itulah yang harus kita tentukan, desain dari awal supaya kita tidak kehilangan kesempatan revenue di belakangnya. Banyak hal lah. Makanya kalau 20 menit sambil kita berbuka puasa secara sehat, saya kira Farhan butuh series secara sehat sampai akhir puasa nanti. Gitu Pak. Saya tadi mau dapat banyak proyek ya, dikasih langsung. Oke. Gitu Pak. Iya, baik. Jadi kalau misalnya
kedepannya ini nanti dari Geodipa sendiri, apakah akan ada rencana pengembangan yang lebih masif atau lebih accelerated, kira-kira seperti itu? Ya. Rencananya seperti apa? Itu penugasan dari pemerintah. Yes. Pak Haris adalah bagian dari pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Panas Bumi adalah pembina kita di pengembangan panas bumi. Nih, ini slide ini adalah rencana Geodipa ke depannya sampai 2032 gitu. Kita punya rencana pengembangan sampai, kalau 2060 itu kita punya target, Mas Fadli, itu sampai 1000 megawatt lah. Ya. Hanya saja memang tantangannya tidak mudah. Jadi kalau realistisnya yang biru apa namanya? Biru lebih tua, itu yang realistisnya saat ini yang kami rencanakan. Sampai 2027 ya ini ya. Ya, 2240 itu sudah dalam on the track lah. Nah, yang lain itu masih dalam rencana kami ke depannya, tapi kami juga optimis sampai 2030 itu bisa sekitar 440 megawatt ke depannya. Di Dieng masih punya kesempatan untuk pengembangan. Sampai saat ini drilling kami 10 sumur di Dieng itu 100% sukses sampai hari ini, Pak Haris. Nggak ada yang gagal, alhamdulillah. Bahkan kami cari sumur injeksi yang keluar uap, Pak. Di Dieng sampai segitunya. Hanya saja urusan sosialnya nggak selesai. Padahal ada juga kelompok masyarakat di situ yang satu wilayah yang udah menikmati langsung kan ya Pak? Iya. Justru dulu Dieng waktu tahun 2012-2013 saya kerja di sana bersama Pak Ruli, Pak Efrata di sana. Itu jam 6 sore sudah nggak ada suara, semuanya gelap gulita. Candi-candinya nggak ada. Sekarang Dieng Culture Festival 2 hari 2 malam. Orang sampai jam 4 pagi ikut nikmatin jazz di sana. Begitulah Dieng berkembangnya. Nah, berkembangnya di sana, pipa-pipa kita kemudian jadi problem sosial yang kemudian diangkat oleh masyarakat yang sebenarnya tidak mendapatkan manfaat langsung, tapi sebenarnya mereka bisa berkembang karena di Dieng itu sporadis masyarakatnya. Ada di satu wilayah namanya Dieng Kulon, itu daerah wisatanya berkembang, tapi ke daerah ke sana Karangtengah misalnya berapa ratus meter, mereka menolak untuk mengembangkan wisata karena culture mereka. Nah, itu tantangannya. Padahal pipa kita keseluruhnya, jadi sudah bahasa mereka adalah mengganggu ruang hidup kami. Bagaimana dengan anak cucu kami kalau Geodipa di sana? Kami punya kontrak PPA sampai 8 unit di sana, 400 megawatt. Dan proven sampai hari ini bisa sampai unit 34 gitu. Jadi kalau 60 mega itu 240 mega sebenarnya di sana. Makanya kita hari ini sudah masuk ke pipeline-nya ADB untuk pengembangan 34. Jadi biaya nggak masalah, yang jadi masalah adalah ESG. Makanya kemudian kami bersama dengan SMV lain di Kementerian Keuangan menaikkan standar kami terhadap compliance ESG-nya supaya kami bisa lebih mengabsorb keinginan masyarakat. Ini masalah ruang hidup. Kita milih untuk ada listrik atau milih kemudian ruang hidup masyarakat terganggu dengan kondisi ini. Karena kami tidak berada di hutan, Pak, seperti Sarula, seperti Salak, seperti Sorek Merapi yang di hutan, enggak. Kami malah senang seperti Patuha sebenarnya, Pak. Nggak ada siapa-siapa gitu. Nggak ada siapa-siapa, Pak. Kalau kita dari jalan besar itu 17 kilo masuk ke dalam. Pak Haris pernah ke sana, nggak ada siapa-siapa. Cuma ada hutan dan kebun teh saja. Gitu. Nggak ada siapa-siapa. Cuma di sana untuk proven area lebih dari unit 2 ke unit 3-nya saja itu tantangannya berat. Jadi givennya di Dieng itu besar, tapi sosial masyarakatnya jadi problem. Di Patuha nggak ada siapa-siapa, tapi kemudian resource-nya juga terbatas. Ya gitulah. Kembali lagi ya, memang isu sosial dan forestry akan terus-terusan menjadi ini ya. Oke, gitu, makasih banyak Pak Rio. Nih saya pengen ke Mas Fadli dulu. Jadi kalau tadi Pak Haris bilang kan yang udah umur 40 ke atas mungkin udah lemes-lemes. Nah yang ini dipastikan nggak lemes ini, milenial ini. Tergantung jam berapa, Mbak? Oh tergantung jam. Oh tuh kalau jam segini udah mulai ya.
Oke, ini Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PT Pertamina Power Indonesia ya. Nah, saya mau tanya ke pengembangan bisnisnya. Benefit-benefit turunan apa sih yang sebetulnya tuh bisa lebih dioptimalkan, dimaksimalkan bahkan mungkin dari pengembangan geothermal?